Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Sehat Ibu? Izinkan saya pada hari ini untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah di SD Negeri 20 Kepayang, 20 Kepayang, Kabupaten Kepayang. Di sini kita mewawancarai terkait tentang dilema etika Ibu. Di mana dilema etika dan bujukan moral. Di mana dilema etika ini menyangkut tentang dua kepentingan yang sama-sama memiliki nilai kebajikan yang benar bertentangan dengan benar. Yang kedua tentang bujukan moral. Bujukan moral ini di mana nilai kebajikan yang benar melawan dengan yang salah. Di dilema etika ini Ibu, kita akan terdapat di situ ada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Nanti saya akan tanya kepada Ibu terkait tentang bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah selama ini menyangkut dengan kasus-kasus dilema etika. Kalau selama ini sebenarnya untuk kasus-kasus yang dilema etika ini, kalau untuk pengambilan keputusan biasanya saya memanggil seluruh stakeholder di sekolah sebagai komponen, baik itu guru, orang tua, bahkan kalau bisa itu komite dan tokoh-tokoh masyarakat yang memang berperan aktif dalam hal itu. Jadi di sana biasanya kami melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang tepat. Kalau ini dilema tadi, karena ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar, jadi kami akan mengambil keputusan ini dengan melihat mana kasus atau dua kejadian ini yang benar-benar kami ambil ini yang akan membuat keputusan ini nanti berdampak lebih positif ke jenjang yang untuk lebih apakah itu panjang untuk ya. anaknya. Iya. Baik, berarti setiap keputusan yang diambil selalu dengan melakukan musyawarah dengan seluruh komponen sekolah. Baik Ibu, ya selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebenarnya kalau dilema etika ini mudah, kita tinggal melihat ketika kasus ini benar bertentangan dengan benar. Sedangkan untuk yang moral apa tadi? Bujukan moral Ini tadi suatu kejadian atau moral yang bertentangan, benar atau salah. Baik, terkait dengan itu semua kita lebih dominannya nanti ke dilema etikanya Ibu. Karena posisi kalau bujukan moral ini tidak perlu kita identifikasi. Karena ketika kita melihat di lapangan perlakuan atau tindakan atau kasus yang ada di sekolah ini menyangkut dengan penyelewengan aturan atau melanggar hukum, itu sudah dikategorikan bujukan moral, dan itu tidak perlu identifikasi. Yang perlu menjadi pendalaman kita saat ini adalah dilema etika, karena sesuatu nilai kebajikan yang benar ini sesuatu yang sangat sulit kita mencari keputusan. Ketika kita ambil keputusan A, tahunya di kedepan hari keputusan B ini yang benar. Ketika kita ambil keputusan B, tahunya ke depan hari keputusan A ini yang seharusnya benar. Jadi benar sekali, bagus sekali Ibu dengan melakukan musyawarah mufakat dengan seluruh komponen yang ada di sekolah, sehingga hal itu bisa menjadi pemikiran-pemikiran yang pengambilan keputusan dilema etika ini lebih baik. Ya. Sembari itu Ibu, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus dilema etika? Tadi dengan musyawarah. Sembari Ibu melakukan dengan musyawarah tersebut, saya mau bertanya langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini dalam menyikapi dilema etika? Yang pertama yaitu tadi identifikasi. Bahwa ini benar-benar dilema etika.
setelah tahu bahwa ini benar-benar dilema etika, maka biasanya kita ambil keputusan untuk musyawarah. Musyawarah untuk membicarakan masalah ini dan mencari solusi yang paling tepat. Intinya mencari solusi yang paling tepat di antara dua yang benar ini. Ya. Kira-kira selama Ibu melakukan pengambilan keputusan dilema etika ini, adakah semacam tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? Itu tadi tantangannya kan karena ini dua dilema kan, dua hal yang sama-sama benar. Jadi untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan untuk jangka panjang dan mana yang tidak, ini yang sebenarnya yang susah kita mengambilnya, karena kalau seperti tadi kalau mengambil A belum tentu ini berdampak lebih positif ke depannya. Jadi tantangan sebenarnya di situ, memilih antara dua kebenaran ini mana yang lebih menguntungkan untuk anak tersebut ke masa yang akan datang. Baik. Selama ini apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam mengambil adalah menyelesaikan keputusan atau kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Tidak ada. Berarti sejauh ini bagaimana Ibu dalam ketika Ibu dihadapkan dengan kasus, apakah di hari itu juga atau mengumpulkan komponen sekolah dulu baru diselesaikan? Biasanya kalau hari itu kita menemukan, kita hari itu juga untuk mengumpulkan, bisa jadi tidak dilaksanakan hari itu, tetapi keesokan harinya bisa. Jadi menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Ini kita dimusyawarah dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Berarti yang menjadi faktor lebih rinci itu adalah seluruh komponen, baik itu guru, jadi masukan dari masyarakat, guru, dari masyarakat, pemerintah desa, sama yang ada di lingkungan sekolah, Bu, ya. Baik, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan sehingga hal tersebut bisa menjadi motivasi untuk generasi-generasi ke depan? Ini keputusan yang diambil. Jadi bagaimana cara mengambil keputusan yang diambil itu sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Berarti dengan memahami 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika, itu bisa menjadi kunci bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika. Baik Ibu, terima kasih atas waktu Ibu. Mohon maaf kalau dalam penyampaian atau hal yang dilakukan selama kita wawancara tidak berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat walafiat, berkah badan. Alhamdulillah. Jadi hari ini minta waktunya sedikit Pak. Siap. Untuk mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Siap. Jadi sejauh ini kan ada pembahasan tentang dilema etika dan rujukan moral. Ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab. Sepanjang yang bisa Bapak jawab, Bapak. Ya, pertanyaan pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mana ini merupakan dilema etika dan mana yang termasuk dengan rujukan moral?
Kalau untuk dilema etika itu bisa kita lihat dari kesehariannya, kebiasaan dalam bentuk pembicaraan, kemudian dalam bentuk tingkah laku yang berkaitan dengan etika. Sementara moral itu lebih dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan oleh para siswa yang ada di sekolah. Misalnya tentang adab, tata cara, kemudian budaya yang ada di suatu tempat itu sangat berkaitan erat dengan etika dan moral ini. Baik Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah yang Bapak ampu sekarang, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus ini ada dua kepentingan yang posisinya sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebaikan. Kalau terutama dalam pengambilan keputusan, saya lebih cenderung untuk mengajak bermusyawarah. Pertama pada seluruh dewan guru, kemudian pada stakeholder yang memang ikut terlibat atau andil dalam pengambilan keputusan seperti komite dan para wali. Dan untuk beberapa tingkat, ketika kasusnya memang dianggap urgen, maka kami akan berikan perangkat desa di desa setempat. Terkait dengan yang Bapak sebut tadi, selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait apakah di situ ada dilema etika, ada rujukan moral? Untuk kejadian yang berhubungan dengan dilema etika di tempat saya mengajar itu alhamdulillah belum pernah terjadi. Tapi kalaupun memang nanti terjadi, tetap akan saya ambil keputusan seperti yang saya katakan di awal, itu tetap dengan mengambil keputusan secara bersama-sama sehingga keputusan itu nanti bukan menjadi hak mutlak saya sendiri, tapi berdasarkan hasil keputusan rapat dan musyawarah itu. Jadi setiap keputusan apapun itu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral selalu dilakukan dengan musyawarah. Iya, bermusyawarah. Baik itu dengan lingkungan sekolah maupun dengan di luar sekolah. Di luar sekolah, ya, tapi yang punya kepentingan dengan dunia Ya, pendidikan. ada unsur penunjang dengan kepentingan atau masalah yang terkait dengan di sekolah. Ya, betul. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif pertama pencegahan supaya sebisa mungkin jangan sampai terjadi dilema etika. Kedua, pengambilan keputusan secara bersama-sama itu merupakan hasil kolektif dan kolegial, sehingga semua keputusan yang kita ambil di sekolah ini nanti dapat dipertanggungjawabkan oleh saya dan beserta dewan-dewan guru, sehingga tidak ada istilah keputusan itu diambil oleh sepihak. Baik Bapak, terkait dengan yang Bapak sebutkan tadi bahwasanya di sini belum terdapat adanya dilema etika dan rujukan moral. Namun seandainya nanti terjadi, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Saya berharap tidak terjadi dilema etika di tempat saya jadi kepala sekolah dan dewan-dewan guru saya. Namun saya tetap berwaspada jangan sampai dilema itu terjadi. Apabila memang terjadi, maka satu, kita akan berjalan dengan guru untuk keputusan, kemudian dari stakeholder yang memang terkait, baik itu dari desa setempat ataupun nanti kalau kasusnya besar itu dengan dinas dan pihak yang terkait, sehingga pengambilan keputusan ini benar-benar untuk kebaikan dari para siswa itu sendiri. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Seandainya terjadi nanti, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya yang Bapak jalankan seperti apa? Kalau untuk penjadwalan saya kira tidak ada penjadwalan. Kenapa? Kalau andainya kita memiliki jadwal berarti kita betul akan terjadi dilema etika. Nah, selama ini kita jadi ke preventif agar tidak terjadi itu. Namun, andaikan memang terjadi saat itu, kita akan mengambil keputusan pada aset itu juga. Kenapa? Agar dilema etika yang terjadi itu tidak berkembang di masyarakat luas sehingga akan mencoreng nama sekolah. Baik, bagus sekali Bapak. Di sini adakah menurut Bapak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
Bapak membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan baik itu terkait dengan kasus dilematika atau bukan? Faktor pertama, kerjasama. Faktor kedua, persatuan. Faktor ketiga, keterbukaan antara saya dan dewan guru. Sehingga ketika terjadi permasalahan, maka ini adalah menjadi tanggung jawab bersama selaku kami insan pendidikan. Baik Pak, ini yang terakhir Pak ya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilematika walaupun itu belum terjadi? Pembelajaran yang dapat kita ambil, satu, pentingnya keterbukaan antara sesama dewan guru, kepala sekolah, dan semua yang terlibat ke dalam dunia pendidikan itu, baik sebagai komite, wali murid, perangkat desa, ataupun orang-orang yang ada di dinas pendidikan. Kedua, keterbukaan, bersatu. Sesuatu yang dimulai dengan keterbukaan, insya Allah dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Sehingga di dalam pengambilan keputusan tidak bisa dari satu orang saja. Kenapa? Tanggung jawabnya akan lebih ringan apabila kita selesaikan secara bersama-sama. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama. Rasanya untuk wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata Pak. Sama saya juga begitu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.